Sinta Mega Mutia. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Belaisa, biasa dipanggil Bella. Dan perkenalkan nama saya Anissa Hana Maulani. Halo teman-teman, perkenalkan saya Metasari. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa saja produk-produk yang ada pada Bank Umum. Bank Umum sendiri yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya melakukan jasa lalu lintas pembayaran dan fungsi Bank Umum. Untuk tugas Bank Umum melakukan dua hal kegiatan. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian untuk fungsi Bank Umum dibagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama sebagai agent of trust, yang kedua agent of equity, dan yang ketiga yaitu agent of development. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh perbankan, antara lain yaitu simpanan, investasi, dan juga kredit. Untuk produk yang pertama yaitu simpanan, jenis-jenis simpanan yang diperoleh bank dari pihak ketiga yaitu berupa tabungan, giro, dan juga deposito. Yang kedua yaitu investasi. Produk investasi yang dijual oleh bank adalah reksadana dan juga surat berharga atau obligasi. Dan yang ketiga yaitu kredit. Untuk kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat, jenisnya ada bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ada yang digunakan untuk investasi, untuk modal kerja, atau untuk konsumsi, misalnya membeli rumah atau membeli kendaraan. Kemudian kita masuk ke dalam produk-produk simpanan. Produk simpanan perbankan yang pertama adalah tabungan. Tabungan adalah produk perbankan berupa simpanan dana dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan juga nasabah. Kemudian kita masuk ke dalam produk-produk simpanan. Produk simpanan perbankan yang pertama adalah tabungan. Tabungan adalah produk perbankan berupa simpanan dana dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Syarat tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dan juga nasabah. Lalu berikutnya kita masuk ke simpanan giro. Nah, apa sih giro itu? Giro merupakan produk simpanan bank yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun melalui selembar cek. Jadi sebenarnya sama aja ya kayak tabungan, yaitu sama-sama simpanan yang dapat diambil setiap saat dan digunakan sebagai alat pembayaran. Namun bedanya yaitu ada pada penarikan uang. Kalau giro sendiri menarik uang dengan cek atau bilet giro. Nah, baik giro maupun tabungan, keduanya sama-sama bersifat transaksional. Artinya transaksional di sini yaitu nasabah dapat menggunakan rekening giro maupun tabungan kapan saja. Pada umumnya, giro digunakan oleh perusahaan atau perseorangan yang memiliki bisnis. Kenapa? Karena dengan giro, nasabah akan mudah bertransaksi dengan transaksi nominal yang jumlahnya lebih besar dibandingkan melalui tabungan. Nah, sebagai tambahan, bila masih ada yang bingung bagaimana cara membedakan tabungan dan giro, saya akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Yang pertama, jika dilihat dari segi laporan bulanan, untuk tabungan sendiri pasti tidak ada dong laporan bulanan dari pihak bank, tetapi nasabah akan melakukan cek transaksi dengan meminta bank untuk melakukan pencetakan transaksi melalui buku tabungan atau bisa juga cetak sendiri melalui internet banking. Sementara untuk giro, maka nasabah pemegang rekening giro akan mendapatkan laporan bulanan yang disebut dengan rekening koran yang akan dikirimkan ke rumah atau rekening nasabah. Nah, kemudian untuk yang kedua, jika dilihat perbedaannya dari segi media penarikan. Untuk tabungan sendiri, biasanya nasabah akan melakukan penarikan uang melalui mesin ATM atau bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya seperti bayar tagihan, transfer, bayar belanja online, itu semua bisa dilakukan. Sementara dalam giro, bank akan memberikan cek dan bilet giro. Nah, ada yang tahu nggak sih cek itu apa? Cek merupakan surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai uang pengganti tunai, kemudian dapat dicairkan juga secara tunai. Nah, untuk jenis-jenis cek dibagi menjadi 5 jenis cek, yaitu cek atas nama, cek atas tunjuk, cek mundur, cek silang, dan cek kosong. Lalu untuk bilet giro sendiri,
Terlebih dahulu dilakukan pemberlakuan dari rekening pemberi kepada penerima. Setelah itu penerima baru dapat melakukan pencairan uang secara tunai, teman-teman. Kemudian yang ketiga, jika dilihat perbedaannya dari segi penarikan dan transfernya, untuk tabungan sendiri pastinya bank akan memberikan batasan penarikan tunai dan transfer. Nah, sementara untuk di rekening giro ini tidak ada pembatasan jumlah transaksi kepada nasabah ke pemilik rekening giro. Nah, selanjutnya yang terakhir ya teman-teman, jika perbedaannya dilihat dari target penggunaan. Nah, untuk tabungan sendiri, untuk pengguna tabungan, pembatasan nilai transaksi akan menimbulkan sejumlah kesulitan bagi nasabah karena tidak bisa bertransaksi dalam jumlah yang besar. Sementara di rekening giro akan menjadi pilihan bagi perusahaan karena dapat bertransaksi dengan jumlah yang besar. Alat pembayaran selain cek dan biliet ada juga loh teman-teman, yaitu diantaranya nota debit, draft atau wesel, dan endorsement. Baik, selanjutnya terkait deposito akan saya menjelaskannya. Jadi deposito ini adalah salah satu produk investasi dari bank yang tingkat pengembaliannya itu lebih tinggi daripada tabungan. Dan untuk pencairan dari deposito ini itu ada syarat dan ketentuannya. Untuk syaratnya itu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan antara nasabah dan juga bank tersebut. Dan jangka waktu dari deposito sertifikat ini itu minimal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan selanjutnya saya akan membahas terkait keuntungan dari deposito. Untuk keuntungan dari deposito itu yang pertama itu untuk tingkat pengembaliannya lebih tinggi karena bunga dari deposito ini lumayan tinggi. Dan yang kedua itu keuntungan dari deposito ini sudah terjamin karena deposito ini sudah diawasi oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi untuk yang pemegang deposito ini mempunyai jaminan tersendiri. Dan yang ketiga itu untuk deposito ini bisa dijadikan anggunan ataupun jaminan. Dari keuntungan deposito juga mempunyai kerugian. Dan kerugian dari deposito ini yang pertama itu deposito ini mengikuti tingkat perekonomian, di mana jika terjadi inflasi maka bunga yang didapat deposito ini agak sedikit karena bunganya melemah. Yang kedua itu deposito ini pajaknya agak sedikit besar. Sekian terkait deposito. Terima kasih atas perhatiannya. Deposito juga memiliki 3 jenis macam. Yang pertama itu ada deposito ongkol. Untuk deposito ongkol ini biasanya untuk deposito dengan nominal yang cukup besar, dan untuk jangka waktunya itu minimal itu hanya 7 hari, dan untuk maksimalnya itu tidak lebih dari 1 bulan. Jadi pengambilannya tidak lebih dari 1 bulan. Dan itu tergantung dari perjanjian antara nasabah dan juga bank untuk pencairannya. Dan untuk selanjutnya itu ada deposito berjangka. Untuk deposito berjangka ini minimal deposito itu jangka waktunya itu 1 bulan, dan untuk maksimalnya itu tergantung dari perjanjian antara nasabah dan juga bank tersebut. Dan yang ketiga itu ada sertifikat deposito, di mana sertifikat deposito ini yaitu deposito yang berbentuk sertifikat tanpa adanya atas nama di sertifikat tersebut. Jadi tidak ada atas nama badan usaha ataupun atas nama perseorangan. Dan untuk deposito sertifikat ini bisa diperjualbelikan di pasar. Produk perbankan investasi terdiri dari 2, yaitu reksadana dan obligasi. Reksadana merupakan suatu wadah investasi di mana dana investasi dikumpulkan secara kolektif oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam instrumen investasi dalam bentuk portfolio efek. Jenis-jenis reksadana yaitu ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang 100% dana diinvestasikan pada instrumen pasar uang, yaitu surat berharga atau obligasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun termasuk deposito bank.
Dan reksadana pasar uang memiliki resiko dan return paling rendah karena mudah dicairkan. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap minimal 80% dana diinvestasikan pada instrumen dalam bentuk efek hutang atau surat berharga obligasi dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Reksadana pendapatan tetap memiliki tingkat resiko di atas reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana campuran yaitu jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portfolio yang bervariasi. Reksadana campuran maksimal 79% dana diinvestasikan pada instrumen saham dan dikombinasikan surat berharga atau obligasi dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan pasar uang. Reksadana campuran memiliki tingkat resiko di atas reksadana pendapatan tetap. Yang keempat, reksadana saham. Reksadana saham minimal 80% dana diinvestasikan pada instrumen saham dan dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Reksadana saham memiliki resiko dan return paling tinggi. Keuntungan investasi reksadana. Yang pertama, dapat meminimalisasi resiko dan memperoleh imbal hasil yang tinggi dengan diversifikasi. Yang disebut dengan diversifikasi ini adalah saat kita memiliki beberapa jenis reksadana. Jika salah satu reksadana menghasilkan negatif return, maka reksadana yang lainnya akan menutupi kerugian dari negatif return tersebut. Contohnya, jika kita memiliki reksadana saham dan nilai sahamnya sedang turun, sedangkan kita masih punya reksadana lain, yaitu reksadana pendapatan tetap dan tingkat kuponnya itu cenderung tetap, sehingga return yang diperoleh itu dapat mengcover negatif return dari reksadana saham yang nilainya sedang turun. Yang kedua, fleksibel. Reksadana dapat dibeli dan dicairkan atau dijual kembali kapanpun. Yang ketiga, affordable atau terjangkau. Nasabah dapat membeli reksadana dengan nominal investasi mulai dari 100.000. Yang keempat, hingga saat ini reksadana termasuk dalam bukan objek pajak penghasilan atau PPh. Resiko investasi reksadana. Yang pertama, perubahan nilai dari saham dan efek pendapatan tetap yang dimiliki dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan dari reksadana. Misalnya, saat nilai dari sahamnya sedang menurun atau saat tren suku bunga sedang turun, maka akan berpengaruh pada kupon yang kita terima, sehingga secara keseluruhan bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan dari reksadana. Yang kedua, rekan usaha manajer investasi. Contohnya, penerbit obligasi atau perusahaan IPO yang gagal membayar kewajiban, sehingga dana yang kita investasikan beresiko tidak dapat dikembalikan. Produk perbankan investasi yang kedua yaitu surat berharga atau obligasi. Obligasi adalah surat hutang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jenis-jenis obligasi pada umumnya ada 3. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat hutang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi terbagi. Mekanisme investasi pada obligasi. Pertama-tama, penerbit obligasi atau peminjam menerbitkan obligasi untuk dijual kepada masyarakat atau investor. Lalu yang kedua, investor menginvestasikan sejumlah dana sesuai dengan ketentuan pembelian obligasi. Misalnya, minimum dana yang diinvestasikan adalah 1 juta, maka dana yang diinvestasikan oleh investor adalah sebesar ketentuan tersebut. Lalu yang ketiga, peminjam memiliki kewajiban membayar kupon setiap periode sesuai perjanjian kepada investor selama jangka waktu obligasinya. Dan yang keempat, nanti setelah jangka waktu masa obligasinya selesai, maka peminjam akan mengembalikan dana investasi milik investor. Keuntungan investasi obligasi. Yang pertama adalah potensi capital gain. Capital gain ini bisa diperoleh saat terjadi jual beli dari surat berharga atau obligasi. Misalnya, obligasi yang dijual itu harganya lebih tinggi dibanding harga pada saat pembelian obligasi, maka kita bisa memperoleh capital gain dari sana. Yang kedua, tingkat kupon itu relatif menarik karena umumnya berada di atas rata-rata deposito. Lalu, yang ketiga, pajak dari investasi obligasi ini lebih kecil, yaitu 15% dibandingkan dari
deposito yaitu 20%. Dan yang keempat, khusus obligasi pemerintah, likuiditas atau ketersediaan dana dari peminjam dijamin oleh pemerintah. Jadi kita terhindar resiko dana yang kita investasikan itu tidak dapat kembali. Resiko investasi obligasi. Yang pertama, perubahan suku bunga kupon dan harga jual obligasi. Jadi saat suku bunganya itu sedang turun, maka itu akan mempengaruhi besarnya kupon dan harga jual obligasi. Yang kedua, penerbit obligasi atau peminjam gagal membayar kupon atau pokok pinjaman. Nah, ini bisa terjadi jika penerbit obligasinya itu adalah korporasi atau retail. Yang ketiga, tidak ada pembeli pada saat obligasi ingin dijual. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, yaitu berupa simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat, yaitu berupa kredit. Produk bank umum yaitu produk simpanan dan produk kredit. Produk kredit pada umumnya, produk kredit yang diberikan bank umum terdiri dari 3 jenis, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif. Kredit modal kerja itu biasanya fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan tujuan pembiayaan modal usaha, biasanya diberikan kepada UMKM, perorangan, perusahaan, biasanya masa berlakunya 1 siklus usaha, yaitu dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dengan limit pencairan kreditnya adalah 70% dengan jaminan yaitu usaha tersebut. Contoh dari kredit modal kerja itu adalah rekening koran. Fasilitas rekening koran ini bisa dicairkan kapanpun, dimanapun, menggunakan cek dan giro sesuai dengan platform yang diberikan bank kepada debitur kemudian. Produk yang kedua dari kredit adalah kredit investasi. Fasilitas yang diberikan bank ini tujuannya adalah untuk pengadaan fixed asset atau aset tetap, yaitu seperti membeli tanah, membeli bangunan, membeli mesin untuk produksi atau ekspansi kantornya. Untuk jangka waktunya biasanya lebih lama, minimal 1 tahun, sehingga karena jangka waktunya lama, tingkat pengembalian kredit juga membutuhkan waktu yang lama. Untuk pencairannya dilakukan sekaligus pada saat awal kontraknya dengan rekening nasabah. Pelunasannya dilakukan berupa angsuran bulanan. Untuk mendapatkan fasilitas ini, biasanya debitur dan pihak bank harus melakukan studi kelayakan bisnis, atau kalau layak kredit tersebut akan diberikan oleh bank, tapi kalau tidak layak maka akan ditolak oleh bank. Produk kredit yang ketiga adalah kredit konsumtif. Fasilitas kredit ini adalah fasilitas yang diberikan dengan prinsip kebutuhan pribadi. Contoh, membeli rumah, mobil, dan kebutuhan pribadi lainnya. Berikutnya, 1 dari 3 fungsi bank yaitu sangat membantu masyarakat adalah pemberian kredit. Produk bank yang satu ini memungkinkan seorang atau badan usaha membeli produk dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai produk kredit bank bahkan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setiap kredit memiliki karakteristik yang tidak pernah terlepas, yakni ada jangka waktu, suku bunga yang telah disepakati, cara pembayaran, jaminan, biaya administrasi, sampai asuransi jiwa dan tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet atau peminjam meninggal dunia. Semua karakteristik itu dibuat untuk memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari produk perbankan yang satu ini. Berikut adalah beberapa manfaat kredit bagi masyarakat. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan pelunasan ekonomi. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, memberikan rasa aman. Yang kelima, menjadi modal usaha. Yang terakhir, mengembangkan usaha.